Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi gelombang, khususnya sifat-sifat gelombang. Materi fisika kelas 11. Apa saja sifat-sifat gelombang tersebut? Yang pertama, gelombang itu dapat dipantulkan atau dicerminkan. Yang kedua, gelombang itu dapat dibiaskan atau difraksi. Yang ketiga, gelombang itu dapat dilenturkan atau difraksi. Kemudian yang keempat, gelombang itu dapat digabungkan atau dipadukan. Yang kelima, gelombang itu dapat dikutupkan atau dipolarisasi. Yang keenam, gelombang itu dapat diuraikan atau dispersi. Mari kita lihat satu persatu sifat gelombang tersebut. Yang pertama, dipantulkan atau dicerminkan. Dipantulkan adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Nah, pada peristiwa pemantulan ini berlaku hukum pemantulan atau disebut juga dengan hukum Snellius yang berbunyi sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, kita lihat gambar sini. Sudut sinar datang yang melewati suatu bidang batas maka akan dipantulkan yang sudutnya sama besar. Yang kedua, dapat dibiaskan atau difraksi. Difraksi adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Pembiasan ini terjadi ketika gelombang melewati dua medium yang berbeda. Nah, jika ada sinar datang yang melewati dua buah medium yang berbeda, maka sinar tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, sifat gelombang itu dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi itu adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Difraksi atau lenturan terjadi ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Makin kecil penghalang dibandingkan panjang gelombang dari gelombang itu, maka makin besar pembelokannya. Nah, mari kita lihat gambar ini. Difraksi atau lenturan terjadi ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Semakin kecil penghalang dibandingkan panjang gelombang dari gelombang itu, maka makin besar pembelokannya. Nah, jika ada sebuah gelombang yang melewati celah yang sempit, di mana celahnya ini lebih kecil dari panjang gelombang, maka gelombang itu semakin besar dibelokkan atau semakin besar dilenturkannya. Sekarang kita lihat sifat gelombang yang keempat, yaitu dapat digabungkan atau dipadukan atau istilahnya interferensi. Interferensi ini terjadi ketika dua buah gelombang bersatu atau berpadu sehingga menghasilkan pola interferensi maksimum dan minimum. Pada gelombang tali, jika dua buah gelombang tali merambat berlawanan arah, saat bertemu keduanya melakukan interferensi. Setelah itu, masing-masing melanjutkan perjalanannya seperti semula tanpa dipengaruhi sedikitpun dengan peristiwa interferensi yang baru dialaminya. Sifat khas ini hanya dimiliki oleh gelombang. Nah, inilah pola interferensi gelombang pada tali. Sekarang kita lihat lagi sifat gelombang yang kelima, yaitu dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian sifat cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Nah, dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium atau pembias. Yang kelima, dapat dikutupkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh getar gelombang. Peristiwa polarisasi ini hanya terjadi pada gelombang transversal. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang sifat-sifat gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.